Halo teman-teman, kenalin namaku Muhammad Aji. Aku mau jelasin nih beberapa hal terbaru dari pandemi ini. Teman-teman tahu tidak, COVID-19 merupakan penyakit menular loh, yang mana sebagian besar orang yang tertular mengalami gejala ringan hingga mematikan. Adapun total konfirmasi korban meninggal yang ada di seluruh dunia melebihi 700.000 orang. Dan hampir 23 juta orang warga di seluruh dunia terkonfirmasi positif dengan 14 juta orang diantaranya sudah dinyatakan sembuh dari penyakit virus mematikan ini. COVID-19 muncul pertama kali pada Desember 2019 di Wuhan, Tiongkok, dan menyebar ke negara lain mulai Januari 2020, dan di Indonesia diumumkan adanya kasus ini pada Maret 2020. Infeksi COVID-19 dapat menyebar dengan beberapa cara loh teman-teman. Percikan air liur pengidap batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, barang yang terkena percikan air liur pengidap COVID-19, dan yang terakhir hija atau feses. Sejak awal kemunculannya, virus ini terus berevolusi. Dapat dibuktikan dengan gejala-gejala yang ditimbulkannya. Gejala tersebut berjumlah 11, dengan 3 diantaranya adalah gejala baru, seperti yang dilansir di Mandiri Yonghao, di mana biasanya gejala ini muncul dalam 2 hingga 14 hari setelah penderita terekspos virus ini. Ada demam atau menggigil, batuk, napas pendek atau kesulitan bernapas, kelelahan, pegal-pegal atau nyeri otot, sakit kepala, disfungsi indera pengecap dan penciuman, sakit tenggorokan, hidung mampet dan berair, mual atau muntah, dan yang terakhir diare. Siapapun dapat terinfeksi virus ini, dan sampai saat ini memang belum ditemukan vaksinnya. Akan tetapi, ada beberapa cara pencegahan yang dapat kita lakukan agar tidak terjangkit COVID-19. Berikut beberapa caranya. Rutin dan rajin mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir selama 20 detik hingga bersih. Dan ketika tangan kotor serta belum dicuci, sebisa mungkin untuk tidak menyentuh wajah, hidung, dan mulut. Hindari juga kontak langsung dan tetap berjarak dengan orang lain, terutama dengan orang yang sedang sakit. Selalu jauhi hewan maupun unggas liar dan juga hindari menyentuh. Kemudian gunakan tisu untuk menutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk, dan jika sudah, segera buang tisu tersebut. Jangan keluar rumah dalam keadaan sakit ya. Oh iya, jangan lupa juga untuk konsumsi selalu vitamin C dan beberapa suplemen lainnya sebagai peningkat imunitas tubuh. Dan yang terakhir, jangan lupa juga untuk tetap menggunakan masker apabila ini keluar rumah, membeli peralatan atau bahan logistik yang memang benar-benar diperlukan. Namun, sebelum menggunakan masker, banyak hal yang harus diperhatikan karena biasanya terdapat beberapa kesalahan. Pertama, yaitu ketika menggunakan masker hanya menutupi mulut kita. Masker harus menutupi lebih dari sekedar mulut. Posisikan masker mulai dari pangkal hidung sampai dagu. Kesalahan kedua yaitu saat masker terlalu longgar. Sebelum menggunakan di luar rumah, pastikan masker menempel dengan pas dan nyaman di wajah kita, terutama saat digunakan untuk bernapas. Kesalahan ketiga yaitu ketika kita memegang masker saat masker digunakan. Alangkah lebih baiknya kita bersihkan tangan terlebih dahulu sebelum menggunakan masker. Dan jangan pernah posisikan masker di bawah dagu hingga leher pada saat tidak menggunakannya. Ketika beraktivitas yang mengharuskan melepas masker, lebih baik lepas saja daripada diletakkan di bawah dagu hingga leher. Kesalahan keempat yaitu pada saat melepas masker. Ketika akan melepas masker, usahakan sebaik mungkin untuk tidak memegang masker bagian luar, dan lebih baik melepasnya dengan memegang bagian pengikat tali yang menyangkut di daun telinga. Jika sudah melepasnya,
Segera cuci tangan sebelum memegang mata, hidung, ataupun mulut ya. Kesalahan terakhir yaitu ketika kita tidak bisa membersihkan masker dengan benar. Untuk menggunakan kembali masker kain, kita harus memastikan terlebih dahulu apakah masker kita berkontaminasi atau tidak. Kemudian masker tersebut harus sering dibersihkan teman-teman. Bisa menggunakan mesin cuci untuk membersihkannya. Selain masker, terdapat juga loh pelindung muka dari plastik yang mungkin lebih dikenal dengan nama fashion. Pelindung ini banyak digunakan untuk melindungi masyarakat ketika di luar rumah. Namun, apakah pelindung plastik ini memang benar-benar bisa melindungi muka dari infeksi udara? Langsung kita juga menyemprotkan ribuan tetes aerosol loh. Kemudian apabila terdapat seseorang yang terinfeksi virus, maka ia akan menyemprotkan ribuan tetes aerosol yang sudah terinfeksi virus. Seremnya teman-teman, apalagi jika dibayangkan ketika orang terinfeksi virus menggunakan pelindung plastik namun tak menggunakan masker di dalamnya. Secara tidak langsung ia akan menyemprotkan ribuan tetes aerosol ke udara karena pelindung plastik tersebut tak akan bisa menutupi dengan sempurna pada bagian muka. Maka dari itu sebaiknya kita tetap menggunakan masker ya teman-teman, walaupun sudah menggunakan pelindung plastik. Selain mengurangi penyebaran virus sebagai infeksi, tetapi hal ini juga melindungi kita semua dari infeksi virus tersebut loh. Penjelasan tadi merupakan beberapa hal yang perlu diketahui, dilakukan serta dihindari selama pandemi ini. Namun alangkah lebih baiknya kebiasaan-kebiasaan baik tersebut tetap kita terapkan di luar pandemi ya. Pesan Muhammad Aji untuk teman-teman, tetap jagalah kesehatan diri kita dan juga ciptakanlah lingkungan yang sehat. Tetap selalu berada di dalam rumah ya, jangan keluar-keluar, oke? Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.